Amara adalah seorang wanita yang mandiri. Usianya 34 tahun dan dia telah membangun bisnis ekspor furnitur dan kerajinan tangan dari nol. Dia pekerja keras, cerdas, dan tidak suka basa-basi. Dia menghargai kejujuran dan kerja keras di atas segalanya. Dia menikah dengan Rangga, seorang pria yang terlihat ramah dan bekerja sebagai manajer di sebuah bank swasta. Mereka telah menikah selama 3 tahun. Rangga berasal dari keluarga biasa saja, tapi ibunya, Ibu Gita, sangat terobsesi dengan status sosial dan kekayaan. Amara tahu itu, tapi dia mencintai Rangga, atau setidaknya, dia pikir dia mencintainya. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah itu dibeli Amara dengan uangnya sendiri, 2 tahun sebelum dia menikah dengan Rangga. Rumah itu adalah hasil jerih payahnya, simbol kesuksesannya. Situasi rumah tangga mereka cukup unik. Setelah ayah Amara meninggal, ibunya, Ibu Wulan, tinggal bersamanya. Ini adalah syarat yang Amara ajukan sebelum menikah, dan Rangga setuju. Ibu Wulan adalah wanita yang lembut, pendiam, dan sangat menyayangi Amara. Dia adalah kebalikan dari Ibu Gita, yang selalu vokal, kritis, dan terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya pada Amara yang dianggapnya terlalu dominan. Amara baru saja menyelesaikan perjalanan bisnis yang panjang. 3 minggu di Eropa, Milan, Paris, dan Berlin. Dia berhasil mendapatkan beberapa kontrak besar yang akan sangat menguntungkan perusahaannya. Perjalanan itu sangat melelahkan. Rapat maraton, penerbangan yang tertunda, dan jet lag yang parah. Tapi hasilnya sepadan. Dia mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa malam. Tubuhnya terasa remuk, tapi hatinya lega. Akhirnya dia pulang. Dia sangat merindukan ibunya, Ibu Wulan. Dia juga rindu pada Rangga. Meski belakangan ini suaminya itu terasa sedikit menjaga jarak. Amara sengaja tidak memberitahu siapapun tentang jadwal kepulangannya yang pasti. Dia hanya berkata, sekitar akhir bulan. Dia ingin memberi kejutan. Dia ingin melihat ekspresi bahagia di wajah ibunya. Dia ingin memeluk Rangga dan tidur di kasurnya sendiri. Dia mengambil taksi online dari bandara. Sepanjang perjalanan, dia memejamkan mata, membayangkan mandi air hangat dan secangkir teh jahe buatan ibunya. Taksi berhenti di depan gerbang kompleks perumahan mewahnya. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Selamat malam, Bu Amara. Baru pulang? Sapa petugas keamanan yang membukakan gerbang. Iya, Pak. Terima kasih. Jawab Amara sambil tersenyum lelah. Taksi melaju perlahan di jalanan kompleks yang sepi dan asri. Namun, saat mendekati blok rumahnya, Amara mendengar sesuatu yang aneh. Bukan musik jazz atau klasik yang biasa dia putar. Ini adalah musik dangdut koplo, dengan volume yang sangat kencang. Suara bassnya berdentum-dentum, memecah kesunyian malam di kawasan elit itu. Amara mengerutkan kening. Taksi berhenti tepat di depan rumahnya. Amara membayar dan turun, menyeret kopernya. Pemandangan di depannya membuatnya tertegun. Gerbang rumahnya terbuka lebar. Tamannya, yang biasanya terawat rapi, kini terlihat berantakan. Ada gelas-gelas plastik dan puntung rokok berserakan di rumput. 2 mobil yang tidak dia kenali parkir sembarangan di jalan masuk, menghalangi garasi. Dan suara musik itu jelas berasal dari rumahnya. Pesta apa ini? Gumam Amara pada dirinya sendiri. Dia menarik kopernya melewati gerbang. Rasa lelahnya seketika bercampur dengan iritasi. Dia tidak ingat Rangga pernah menyebutkan akan ada acara. Dan mengapa harus musik seperti ini? Dia menggunakan kartu aksesnya untuk membuka pintu utama. Saat pintu terbuka, aroma yang menyengat langsung menerpanya. Campuran bau asap rokok kretek, parfum murah yang menyengat, dan bau minuman alkohol. Ruang tamunya penuh sesak. Puluhan orang, yang sebagian besar tidak dia kenali, memenuhi ruangannya. Mereka menari, tertawa terbahak-bahak, dan berbicara dengan suara keras, mencoba mengalahkan volume musik. Itu adalah keluarga besar Rangga. Paman, bibi, sepupu, keponakan. Semua ada di sana. Ruang tamu mewahnya yang bergaya minimalis modern kini terlihat seperti aula hajatan kampung.
Koper mahal yang diletakkan Amara di lantai terbuat dari kulit. Seseorang hampir menendangnya. Amara masih berdiri di dekat pintu, tertegun. Dia memakai pakaian perjalanan yang nyaman, kaos oblong dan celana katun. Rambutnya dicepol berantakan. Tidak ada yang memperhatikannya. Mereka terlalu sibuk berpesta. Matanya mencari-cari. Dia melihat Sari, adik perempuan Rangga, sedang mengambil foto selfie di depan lukisan mahal yang dia beli di Bali. Sari memakai sepatu hak tinggi di dalam rumah, sesuatu yang Amara larang keras. Lalu dia melihat Ibu Gita, ibu mertuanya. Ibu Gita duduk di sofa bludru impor miliknya, tampak seperti seorang ratu. Dia tertawa paling keras. Yang membuat darah Amara mendidih adalah apa yang dipakai Ibu Gita. Wanita itu memakai jubah mandi sutra milik Amara. Jubah yang Amara beli di Milan minggu lalu, yang bahkan belum sempat dia pakai. Ibu Gita memakainya di depan umum, dengan kalung emas besar bergelantungan di lehernya. Mana Rangga? Dan di mana ibuku? Amarah mulai menggantikan rasa. Lelahnya. Ini bukan pesta. Ini invasi. Dia berjalan menerobos kerumunan. Beberapa orang menatapnya sekilas. Mungkin mengira dia salah satu asisten rumah tangga yang baru. Permisi, katanya tajam, mendorong seorang pria mabuk yang menghalangi jalannya. Dia melihat Rangga di dekat kolam renang. Suaminya itu sedang memegang botol bir, tertawa bersama paman-pamannya. Rangga terlihat menikmati perannya sebagai tuan rumah kaya raya. Amara tidak menghampiri Rangga. Prioritasnya adalah ibunya. Dia berjalan cepat ke paviliun tempat kamar ibunya berada. Dia membuka pintu kamar Ibu Ulan. Kamar itu kosong, tapi berantakan. Spray ibunya kusut dan ada bau rokok yang kuat di sana. Di meja nakas, ada asbak yang penuh. Ibunya tidak merokok. Seseorang telah tidur di kamar ibunya. Jantung Amara berdebar kencang. Rasa cemas yang dingin mulai menjalar. Dia kembali ke rumah utama. Dia memeriksa dapur bersih. Kosong. Hanya ada piring-piring kotor menumpuk di wastafel. Dia berjalan lebih jauh ke belakang, ke area servis, ke dapur kotor dan kamar mandi tamu di dekat kolam. Musik masih berdentum. Tawa Ibu Gita masih terdengar riuh. Lalu, Amara mendengarnya. Suara lain yang dia kenali. Suara Sari, iparnya. Cepetan dikit dong. Bu, lelet banget. Itu tamunya udah mau pakai. Suara itu datang dari kamar mandi tamu dekat kolam. Amara berhenti. Dia menahan napas. Bu. Sari memanggil siapa? Bu? Dia melangkah pelan ke pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Pemandangan di dalamnya membuat dunianya seakan berhenti berputar. Di sanalah ibunya. Ibu Ulan, wanita yang paling dia hormati di dunia, sedang berjongkok di lantai kamar mandi yang kotor. Lantai itu becek oleh tumpahan minuman dan jejak sepatu berlumpur dari orang-orang yang keluar masuk dari taman. Di tangannya ada sikat toilet. Dia sedang berusaha membersihkan muntahan di sudut ruangan. Ibu Ulan terlihat sangat kurus. Rambutnya yang biasanya rapi kini lepek oleh keringat. Blus sederhananya basah di beberapa bagian. Dia tampak sangat lelah. Sari berdiri di atasnya. Iparnya itu bersedekap, mengetuk-ngetukkan kakinya yang memakai sepatu hak tinggi. Dia terlihat sangat kesal. Disikat yang bersih. Bau tahu. Bentak Sari lagi. Ibu Ulan hanya mengangguk pelan, terus menyikat lantai sambil menahan air matanya. Amarah lenyap. Digantikan oleh sesuatu yang lebih dingin, lebih gelap, dan lebih mematikan. Dia mendorong pintu kamar mandi hingga terbuka lebar. Suara decit engselnya membuat Sari menoleh kaget. Loh, Mbak Amara. Mata Sari membelalak. Kapan pulang? Ibu Ulan juga mendongak. Matanya yang lelah langsung basah ketika melihat putri satu-satunya. Amara, kamu pulang, nak? Suaranya serak dan gemetar. Amara tidak menjawab Sari. Dia tidak mempedulikan iparnya itu. Dia melangkah masuk, melewati Sari seolah wanita itu tidak ada. Dia berlutut di lantai yang kotor, mengambil sikat toilet dari tangan ibunya yang gemetar, dan melemparnya ke wastafel. Berdiri, Bu, kata Amara. Suaranya tenang, nyaris berbisik.
Tapi ketenangan itu lebih menakutkan daripada teriakan. Dia membantu ibunya berdiri. Tubuh Ibu Wulan terasa ringan, terlalu ringan. "Mbak, ini tadi tamunya ada yang muntah." Sari mencoba menjelaskan. Suaranya kini terdengar cemas. "Kan harus dibersihin. Masa dibiarin?" Amara akhirnya menoleh pada Sari. Dia menatap iparnya itu. Dari ujung rambut yang dicat pirang hingga sepatu hak tingginya yang merusak lantai marmer. "Kamu yang menyuruh ibuku membersihkan ini?" tanya Amara. Ya kan dia yang paling tua di sini, Mbak. Maksudku, yang lagi gak sibuk. Masa aku yang bersihin? Aku kan TM. Dia ibuku, potong Amara. Nadanya datar. Iya, aku tahu, tapi kan. Dan aku pemilik rumah ini. Lanjut Amara. Perabotan ini, lantai ini, bahkan udara yang kamu hirup di rumah ini, itu semua milikku. Sari terdiam. Wajahnya mulai pucat. Amara merangkul ibunya. Ibu masuk kamar aku. Mandi air hangat. Istirahat. Kunci pintunya. Ibu Wulan mengangguk. Terlalu syok untuk berkata-kata. Dia berjalan keluar dari kamar mandi. Tertatih. Kini, tinggal Amara dan Sari di kamar mandi yang bau itu. Amara memandang Sari. Aku sudah lihat cukup. Mbak, aku bisa jelasin. Ini semua idenya ibu. Aku tidak peduli, kata Amara. Aku mau kamu, ibumu, suamiku, dan semua orang yang tidak aku kenal di rumah ini, keluar. Loh, kok ngusir? Ini kan pesta keluarga, Mbak. Pesta keluarga? Amara tertawa kecil, tawa yang sinis. Ini bukan pesta. Ini penjarahan. Dan kamu baru saja menjadikan ibuku babu di rumahku sendiri. Amara berjalan keluar dari kamar mandi. Sari mengikutinya dari belakang. Panik. Mbak Amara. Tunggu. Mbak. Amara tidak berhenti. Dia berjalan lurus ke tengah ruang tamu. Dia menemukan kabel sound system yang tersambung ke speaker besar. Tanpa berkata apa-apa, dia mencabut kabel itu dari stop kontak. Musik dangdut itu mati seketika. Seluruh ruangan mendadak hening. Puluhan pasang mata kini menatapnya. Tawa dan obrolan terhenti. Ibu Gita, yang sedang asyik bercerita, tampak kesal karena musiknya mati. Loh, kok mati? Siapa yang matiin? Lalu dia melihat Amara. Wajahnya membeku. Jubah sutra milik Amara yang dipakainya tiba-tiba terlihat sangat konyol. Amara? Kata Ibu Gita, kaget. Rangga, yang mendengar keributan itu, akhirnya masuk dari area kolam. Sayang, kamu pulang? Loh, kok musiknya? Matanya bertemu dengan mata Amara. Rangga melihat ekspresi di wajah istrinya. Ekspresi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dingin, keras, dan penuh amarah yang tak terucap. Rangga tahu. Dia tahu dia dalam masalah besar. Pesta selesai, kata Amara. Suaranya bergema di ruangan yang hening itu. Aku mau kalian semua keluar dari rumahku. Sekarang juga. Keributan itu tidak langsung meledak. Yang pertama kali terdengar adalah bisikan-bisikan. Para tamu, keluarga besar Rangga, saling pandang dengan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Lalu Ibu Gita bangkit dari sofa. Dia merapikan jubah sutra milik Amara yang dipakainya, mencoba mengembalikan wibawanya. Amara, kamu ini apa-apaan? Baru pulang kok marah-marah, kata Ibu Gita. Nadanya dibuat setenang mungkin, tapi ada kekesalan di sana. Kami ini sedang mengadakan acara syukuran. Menyambut rumah baru. Amara menatap ibu mertuanya. Syukuran? Rumah baru? Ini rumahku. Sudah 5 tahun aku tinggal di sini. Ya, tapi kan ini rumah Rangga juga. Rangga itu suami kamu, anakku. Suara Ibu Gita mulai meninggi. Oh ya? Amara melangkah mendekat. Rumah Rangga? Apa dia ikut membayar cicilannya? Apa dia yang membayar tagihan listrik dan air? Apa dia yang membayar pajak bumi bangunannya? Wajah Rangga memerah. Dia paling benci jika Amara mengungkit soal uang. Sayang, sudahlah. Jangan dibahas di depan banyak orang,
kata Rangga, mencoba meraih lengan Amara. Amara menepis tangan Rangga dengan kasar. Jangan sentuh aku. Dia menoleh kembali ke Ibu Gita. Aku tidak peduli ini acara apa. Aku mau kalian semua pergi. Sekarang. Kamu ngusir kami? Ibu Gita kini berteriak. Kamu berani ngusir mertua kamu sendiri? Dasar menantu kurang ajar. Tidak punya sopan santun. Beberapa paman dan bibi Rangga mulai ikut campur. Benar itu. Tidak sopan sekali kamu, Ra. Kami ini keluarga. Wajar dong kumpul-kumpul. Pelit sekali kamu jadi orang kaya. Amara membiarkan mereka berteriak. Dia sudah terlalu lelah untuk berdebat. Dia hanya ingin rumahnya kembali bersih. Dia hanya ingin memastikan ibunya aman. Dia tidak membalas teriakan mereka. Sebaliknya, dia berjalan ke kamarnya di lantai 2. Dia mengabaikan Rangga yang memanggil-manggil namanya dari belakang. Dia sampai di depan pintu kamar utamanya. Dia mengetuk. Ibu, ini Amara. Pintu terbuka sedikit. Ibu Wulan mengintip keluar. Matanya merah karena menangis. Dia sudah berganti pakaian dengan daster bersih. Kamu tidak apa-apa, Nak? Ibu dengar mereka teriak-teriak. Kata Ibu Wulan cemas. Aku tidak apa-apa, Bu. Ibu istirahat saja di dalam. Kunci pintunya. Jangan keluar sampai aku panggil. Kata Amara lembut. Tapi Rangga. Ini urusanku. Bu, ibu tenang saja. Amara menutup pintu kamar ibunya. Mendengar suara kunci diputar dari dalam. Dia lega. Setidaknya ibunya aman. Dia lalu masuk ke ruang kerjanya, yang letaknya bersebelahan dengan kamar tidur utama. Dia mengunci pintu. Dia duduk di kursi kerjanya, mengambil napas dalam-dalam. Dia harus tenang. Dia tidak bisa melawan mereka dengan emosi. Dia harus menggunakan otaknya. Dia menyalakan komputernya. Hal pertama yang dia lakukan adalah investigasi. Dia membuka aplikasi perbankan. Matanya membelalak melihat saldo rekening gabungan miliknya dan Rangga. Rekening itu hampir kosong. Padahal, sebelum dia berangkat, dia meninggalkan dana yang cukup besar di sana untuk biaya operasional rumah selama dia pergi. Dia memeriksa riwayat transaksi. Jantungnya berdebar kencang. Ada penarikan tunai dalam jumlah besar, berkali-kali. Ada tagihan dari butik-butik mahal. Tagihan dari restoran mewah. Tagihan pembayaran catering untuk pesta hari ini. Semuanya dibayar dari rekeningnya. Lalu dia memeriksa kartu kredit tambahannya yang dipegang Rangga. Tagihannya sudah melampaui batas limit. Puluhan juta dihabiskan dalam 3 minggu. Brengsek, desis Amara. Ini bukan sekadar pesta. Ini perampokan yang terencana. Dia lalu membuka aplikasi yang terhubung dengan sistem CCTV rumahnya. Syukurlah, mereka tidak cukup pintar untuk mematikannya. Dia memutar rekaman dari 3 minggu terakhir. Dia melihat semuanya. Hari kedua setelah dia berangkat, Rangga menjemput Ibu Gita dan Sari. Mereka datang membawa koper-koper besar. Mereka langsung menempati kamar tamu utama. Hari ketiga, dia melihat Ibu Gita memarahi Bei Inah, asisten rumah tangga yang sudah bekerja dengannya selama 7 tahun. Bei Inah terlihat menangis. Sore harinya, Bei Inah pergi membawa tasnya. Dipecat. Sejak saat itu, dia melihat ibunya, Ibu Wulan, yang mengambil alih semua pekerjaan rumah. Dia melihat rekaman di ruang makan. Ibu Gita dan Sari makan di meja makan, dilayani oleh Ibu Wulan. Ibu Wulan baru makan setelah mereka selesai. Itu pun di dapur belakang, seringkali hanya dengan sisa makanan. Dia melihat Rangga. Suaminya itu ada di sana. Dia melihat perlakuan ibunya terhadap Ibu Wulan. Dan Rangga tidak melakukan apa-apa. Dia hanya diam. Terkadang dia ikut menyuruh Ibu Wulan mengambilkan minum atau memijat kakinya. Amarah-amarah sudah mencapai ubun-ubun. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal harga diri. Ini soal ibunya. Dia menyimpan beberapa rekaman penting ke dalam hard drive eksternal. Bukti perlakuan buruk mereka. Bukti bahwa ibunya dijadikan pembantu. Dia juga menemukan rekaman di ruang tamu, 2 hari yang lalu. Ibu Gita sedang berbicara di telepon dengan salah satu kerabatnya.
Iya, datang saja. Bawa semua keluarga. Anggap saja rumah sendiri. Ini kan rumah anakku. Sebentar lagi juga sertifikatnya ganti nama jadi nama Rangga. Si Amara itu gampang dibodohi. Yang penting kita baik-baikin saja di depan dia. Amara mematikan rekaman itu. Tangannya gemetar karena marah. Ganti nama? Jadi ini rencana mereka? Dia sudah mendapatkan semua yang dia butuhkan. Investigasinya selesai. Sekarang saatnya aksi balasan. Dia keluar dari ruang kerjanya. Di lantai bawah, suasana masih tegang. Musik sudah tidak ada. Tapi para tamu belum pergi. Mereka menunggu instruksi dari Ibu Gita. Ibu Gita dan Rangga sedang duduk di sofa, terlihat berdiskusi serius. Saat Amara menuruni tangga, semua mata kembali tertuju padanya. Nah, itu dia, seru Ibu Gita. Amara, sini, kita bicarakan baik-baik. Kamu tidak bisa seenaknya mengusir keluarga. Amara berjalan ke tengah ruangan. Dia menatap. Rangga, aku sudah periksa rekening kita. Rangga. Rangga terlihat kaget. Sayang, aku bisa jelasin soal itu. Habis berapa? 50 juta? 100 juta? Untuk pesta konyol ini? Tanya Amara. Suaranya tetap datar. Ini syukuran. Amara, bukan pesta konyol. Bantah Ibu Gita. Syukuran atas apa? Tantang Amara. Syukuran karena berhasil menguras rekeningku? Syukuran karena berhasil memecat asisten rumah tanggaku? Atau syukuran karena berhasil mengubah ibuku menjadi babu kalian? Kata babu itu menggantung di udara. Wajah Ibu Gita memerah padam. Jaga ucapanmu. Amara, Ibu Wulan itu kan memang tinggal di sini. Wajar dong dia bantu-bantu. Daripada cuma numpang makan tidur. Itu adalah kalimat terakhir yang bisa Amara tolerir. Cukup, kata Amara. Dia mengeluarkan ponselnya. Dia tidak menelepon polisi. Itu akan terlalu berantakan. Dia menelepon seseorang yang lebih efisien. Dia menelepon kepala tim keamanan kompleks. Selamat malam, Pak Kepala. Ini saya Amara, pemilik rumah nomor 17. Di rumah saya sedang ada kekacauan. Ada banyak orang tidak dikenal yang saya minta pergi, tapi mereka menolak. Saya minta Bapak kirimkan 5 petugas keamanan ke rumah saya sekarang juga. Ya, sekarang. Dia menutup telepon. Ibu Gita dan Rangga menatapnya tidak percaya. Kamu panggil satpam. Desis Rangga. Kamu mau mempermalukan aku, sayang? Kamu yang mempermalukan dirimu sendiri, Rangga. Jawab Amara dingin. Kamu biarkan ibumu dan adikmu menginjak-injak ibuku di rumahku sendiri. Kamu itu sudah jadi istri Rangga. Ibuku itu ibumu juga. Teriak Rangga, mulai panik. Ibuku sedang mengunci diri di kamar karena ketakutan. Sementara ibumu sedang memakai jubah mandiku seharga 15 juta rupiah sambil menghinaku. Jangan pernah samakan ibuku dengan ibumu. 5 menit kemudian, 5 petugas keamanan berbadan tegap tiba di depan pintu. Selamat malam, Bu Amara. Sapa komandan keamanan. Selamat malam, Pak. Tolong bantu saya. Semua orang di ruangan ini, kecuali saya, adalah tamu yang tidak saya undang. Saya minta mereka semua keluar dari properti saya saat ini juga. Para petugas keamanan itu mengangguk. Mereka terlatih menghadapi situasi seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf. Atas permintaan pemilik rumah, kami minta bapak dan ibu sekalian untuk segera meninggalkan tempat ini, kata komandan itu dengan tegas namun sopan. Kerumunan itu mulai panik. Mereka tidak menyangka Amara akan senekat ini. Hei, kami ini keluarga. Kalian tidak bisa mengusir kami. Teriak salah satu paman Rangga. Petugas keamanan tidak bergeming. Mereka mulai menggiring orang-orang itu ke arah pintu keluar. Ibu Gita dan Sari menolak beranjak dari sofa. Aku tidak mau pergi. Ini rumah anakku. Jerit Ibu Gita. Bu, mohon kerjasamanya, kata seorang petugas. Tidak mau. Amara menghela napas. Pak, ibu yang memakai jubah sutra itu, dan wanita muda yang di sebelahnya. Mereka boleh tinggal 15 menit lagi.
Sisanya, tolong keluarkan sekarang. Jika ada yang menolak, anggap sebagai penyusup. Perintah itu jelas. Petugas keamanan mulai bertindak lebih tegas. Satu persatu, keluarga besar Rangga diantar keluar pintu. Beberapa menggerutu, beberapa memaki Amara. Amara tidak peduli. Akhirnya, rumah itu kosong. Hanya tersisa Amara, Rangga, Ibu Gita, dan Sari, serta 5 petugas keamanan yang berdiri berjaga di pintu. Amara menatap ketiga orang itu. Rangga tampak pucat. Sari ketakutan. Ibu Gita masih terlihat marah. Baik, kata Amara. Sekarang giliran kalian. Amara, kamu benar-benar keterlaluan, kata Ibu Gita. Ibu. Amara menatap mertuanya. Jubah yang ibu pakai itu, tolong dilepas. Itu milikku. Ibu Gita terbelalak. Lepas. Atau saya suruh petugas yang melepaskannya. Dengan tangan gemetar karena marah, Ibu Gita melepas jubah sutra itu, melemparnya ke lantai. Di baliknya, dia memakai daster yang sudah kusam. Sari, lanjut Amara, tas yang kamu pakai, itu juga milikku. Letakkan. Sari, yang sedari tadi memeluk tas tangan desainer milik Amara, segera meletakkannya di meja. Bagus, kata Amara. Waktu kalian 15 menit. Ambil semua barang kalian yang ada di kamar tamu. Jangan ambil apapun yang bukan milik kalian. Saya akan periksa. Setelah itu, kalian pergi dari sini. Aku tidak mau pergi, bentak Ibu Gita. Rangga, kamu ini suami macam apa? Kamu diam saja, istrimu mengusir ibumu. Rangga tampak tersiksa. Dia menatap Amara, lalu menatap ibunya. Sayang, kumohon jangan begini. Ini ibuku. Amara menatap Rangga. Ini adalah momen penentuan. Aku tanya sama kamu, Rangga, kamu pilih ibumu, yang sudah menghabiskan uangku dan menjadikan ibuku pembantu. Atau kamu pilih tinggal di sini bersamaku, dan meminta ibumu pergi. Rangga terdiam. Dia tidak bisa menjawab. Aku beri kamu waktu 1 menit untuk memutuskan, kata Amara dingin. Pilih. 1 menit yang Amara berikan terasa seperti 1 jam. Ruangan itu hening. Yang terdengar hanya suara napas Rangga yang memburu dan jam dinding antik di lorong yang berdetak. Ibu Gita menatap putranya dengan mata melotot. Sebuah perintah tanpa suara agar Rangga membelanya. Sari meremas-remas ujung bajunya. Terlihat ketakutan. Rangga menatap Amara. Dia melihat istrinya, wanita yang dulu dia kagumi, kini berdiri tegak dengan tatapan sedingin es. Dia tahu Amara tidak sedang bercanda. Tapi di sisi lain, ada ibunya. Wanita yang membesarkannya. Wanita yang selalu dia turuti kemauannya. Amara, jangan begini. Rangga mencoba bernegosiasi. Suaranya parau. Kita bisa bicarakan ini. Aku akan minta ibu dan Sari minta maaf sama ibu kamu. Ya kan, Bu? Ibu Gita mendengus. Minta maaf? Untuk apa? Aku tidak salah. Diam, Bu, bentak Rangga, mengejutkan ibunya sendiri. Lalu dia kembali menatap Amara. Sayang, kumohon, beri aku waktu. Aku akan perbaiki ini. Aku akan ganti semua uangnya. Aku janji. Amara menggeleng pelan. Waktumu habis. Rangga. Aku tidak tanya soal uang. Aku tanya siapa yang kamu pilih. Rangga menelan ludah. Dia menatap ibunya. Lalu menatap Amara. Dia bimbang. Dia tidak bisa memilih. Dia menginginkan keduanya. Dia menginginkan kenyamanan dari kekayaan Amara. Dan dia tidak mau dicap sebagai anak durhaka oleh ibunya. Aku tidak bisa. Bisik Rangga akhirnya. Kamu istriku. Dia ibuku. Kenapa aku harus memilih? Jawaban itu adalah jawaban yang Amara harapkan. Sebuah ketidakmampuan untuk mengambil sikap. Bagi Amara, tidak memilih adalah sebuah pilihan. Kamu sudah memilih, kata Amara datar. Kamu memilih mereka. Amara berbalik ke arah petugas keamanan. Pak, tolong antar bapak ini, dan 2 ibu ini, ke kamar tamu di paviliun belakang.
Pastikan mereka hanya masuk ke kamar itu dan tidak kemana-mana lagi. Mereka punya waktu sampai besok pagi untuk mengemasi barang-barang mereka. Setelah itu, mereka harus pergi. Amara, teriak Rangga, panik. Apa maksudmu? Ini rumah kita. Ini rumahku, koreksi Amara. Dan kamu, ibumu, serta adikmu, tidak lagi diterima di sini. Besok pagi, jam 9, aku mau kalian semua sudah pergi. Jika tidak, aku akan menyeret kalian secara paksa. Petugas keamanan bergerak. Mari, Pak, Bu, lewat sini. Ibu Gita mencoba melawan. Aku tidak mau. Ini rumah anakku. Rangga, lakukan sesuatu. Rangga hanya berdiri mematung, dikalahkan oleh keputusan istrinya. Dia terlalu syok untuk bergerak. Pak, bawa mereka. Perintah Amara. Para petugas keamanan tidak ragu lagi. Mereka memegang lengan Ibu Gita dan Sari, membimbing mereka dengan paksa. Rangga, melihat ibunya diseret, akhirnya ikut berjalan di belakang dengan bahu terkulai. Kamu akan menyesal, Amara. Kamu akan kena karma. Jerit Ibu Gita sebelum menghilang ke arah paviliun belakang. Pintu ditutup. 2 petugas keamanan berjaga di luar pintu paviliun itu. 3 lainnya kembali ke pos mereka setelah Amara mengucapkan terima kasih. Rumah itu akhirnya hening. Benar-benar hening. Tapi rumah itu terasa kotor. Amara memandang ruang tamunya yang berantakan. Gelas-gelas kotor. Asbak penuh. Bau rokok. Dia merasa mual. Dia tidak akan tidur di kamarnya malam ini. Dia tidak sudi tidur di ranjang yang mungkin sudah dipakai Rangga. Dia mengunci pintu utama. Dia berjalan ke ruang kerjanya. Dia mengunci pintu ruang kerja. Malam ini, dia akan tidur di sofa kecil di ruangannya. Tapi sebelum itu, dia harus memastikan satu hal. Dia mengetuk pelan pintu kamar utama, tempat ibunya berada. Ibu, ini Amara. Mereka sudah pergi. Kunci diputar. Pintu terbuka. Ibu Wulan menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. Sudah selesai, nak? Amara tersenyum tipis. Sudah, Bu. Ayo, ibu pindah ke ruang kerjaku. Ibu tidur di sofa. Aku tidak mau ibu tidur di kamar ini. Loh, kenapa? Ini kan kamarmu. Aku belum siap masuk kamar ini lagi. Bu, ayo, ajak Amara. Dia memapah ibunya ke ruang kerja. Dia mengambil selimut bersih dari lemari. Dia menyelimuti ibunya di sofa. Ibu istirahat. Ya, semuanya sudah aman. Ibu Wulan memegang tangan putrinya. Amara, maafkan ibu. Gara-gara ibu. SSST. Potong Amara. Ini bukan salah ibu. Ibu tidak salah apa-apa. Amara duduk di kursi kerjanya. Dia mematikan lampu utama, hanya menyisakan lampu meja. Dia menatap ibunya. Bu, katanya pelan. Ceritakan padaku. Ceritakan semuanya. Dari awal. Apa yang mereka lakukan pada ibu? Ibu Wulan terdiam sesaat. Lalu, air matanya mulai mengalir. Dan dia pun bercerita. Dia bercerita bagaimana 2 hari setelah Amara pergi, Rangga datang membawa Ibu Gita dan Sari. Mereka bilang hanya akan menginap akhir pekan. Tapi mereka membawa banyak sekali koper. Dia bercerita bagaimana hari berikutnya, Bei Inah dipecat. Ibu Gita memfitnah Bei Inah mencuri bros miliknya. Padahal Ibu Wulan tahu Bei Inah tidak mungkin melakukannya. Rangga hanya diam dan memberikan pesangon, menyuruh Bei Inah pergi. Sejak saat itu, neraka dimulai. Rumah sebesar itu tidak punya asisten rumah tangga. Ibu Wulan, karena merasa tidak enak, mulai membersihkan rumah dan memasak. Awalnya dia ikhlas, tapi Ibu Gita dan Sari mulai memanfaatkannya. Mereka sengaja mengotori lantai dan menyuruh Ibu Wulan mengepelnya lagi. Mereka minta dibuatkan makanan yang rumit di jam-jam yang aneh, lalu mencampakkannya karena bilang tidak enak. Lidahmu itu lidah kampung, Wulan. Tidak heran masakanmu tidak ada rasanya, kata Ibu Gita. Seperti yang ditirukan Ibu Wulan. Sari lebih parah. Dia memperlakukan Ibu Wulan seperti pesuruh pribadi. Menyuruhnya mencuci pakaian dalamnya dengan tangan,
menyetrika baju pestanya satu persatu, bahkan memijat kakinya setiap malam. Kalau tidak mau, ia pergi saja dari rumah ini. Numpang hidup saja kok belagu, ujar Sari. Ibu Wulan menangis sesenggukan saat bercerita. Ibu tahan, nak. Ibu tahan demi kamu. Ibu tidak mau pernikahanmu berantakan. Amara mengepalkan tangannya di bawah meja. Giginya bergemeletuk menahan amarah. Lalu Rangga? Di mana Rangga saat semua itu terjadi? Tanya Amara. Ibu Wulan menggeleng pelan. Rangga sibuk. Dia sering pulang malam. Kalaupun dia di rumah, dia hanya main ponsel. Kalau ibu mengadu, dia cuma bilang, "Sudahlah, Bu. Maklumi saja Ibu Gita. Orang tua memang." Begitu. Ibu Wulan melanjutkan ceritanya. Puncak dari segalanya adalah pesta itu. Ide itu datang dari Ibu Gita. Kita harus syukuran, Rangga. Biar semua keluarga tahu kalau kamu sekarang sudah sukses, punya rumah semewah ini. Rangga setuju. Mereka mengundang seluruh keluarga besar dari pihak Rangga. Mereka memesan catering mahal, tapi semua pekerjaan persiapan dibebankan pada Ibu Wulan. Ibu Wulan harus membersihkan seluruh rumah sendirian. Dia harus menyiapkan kamar-kamar tamu. Dia harus memastikan taman bersih. Dia bekerja dari subuh sampai tengah malam selama 3 hari berturut-turut. Saat pesta dimulai, lanjut Ibu Wulan, suaranya gemetar. Ibu Gita tidak mengizinkan ibu keluar. Ibu disuruh tetap di dapur belakang. Dia bilang, "Kamu jangan bikin malu, Wulan. Pakaianmu kampungan. Nanti saja keluarnya kalau tamu sudah pulang." Amara memejamkan matanya. Rasa sakit di hatinya begitu menusuk. Lalu kamar ibu, kenapa berantakan? Oh, itu. Kamar ibu dipakai sama sepupu-sepupu Rangga yang laki-laki. Mereka merokok di sana. Ibu tidur di gudang belakang. Amara sudah mendengar cukup. Dia memeluk ibunya. Membiarkan ibunya menangis di bahunya. Maafkan Amara, Bu. Maaf Amara pergi terlalu lama. Maaf Amara membawa ibu ke situasi ini. Bukan salahmu, nak. Bukan salahmu. Mereka terdiam lama. Setelah tangis ibunya mereda, Amara membaringkannya kembali di sofa. Ibu tidur. Ya, Amara akan jaga ibu. Ibu Wulan akhirnya tertidur. Mungkin karena kelelahan yang luar biasa, baik fisik maupun mental. Amara kembali ke meja kerjanya. Amarahnya kini telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Menjadi sebuah resolusi yang dingin dan kokoh. Ini bukan lagi hanya pengusiran. Ini adalah perang. Dia membuka laptopnya. Dia menyambungkan hard drive eksternal yang berisi rekaman CCTV. Dia menontonnya lagi. Kali ini, dia menonton dengan mata seorang jaksa. Dia melihat adegan Bei Inah difitnah. Dia melihat ibunya mengepel lantai sementara Sari duduk di meja makan sambil main ponsel. Dia melihat Rangga berjalan melewati ibunya yang sedang menyikat kamar mandi, tanpa menoleh sedikit pun. Lalu dia menemukan rekaman yang dia lihat sekilas tadi. Rekaman telepon Ibu Gita. Dia memperbesar suaranya. Iya, benar. Sertifikatnya lagi diurus sama si Rangga. Katanya sih mau dibalik nama. Si Amara itu bodoh. Dia terlalu cinta sama Rangga. Dia tanda tangan apa saja asal atas nama cinta. Nanti kalau rumah ini sudah atas nama Rangga, baru kita. Suara rekaman itu terputus karena Ibu Gita pindah ruangan. Amara membeku. Balik nama? Rangga. Dia segera membuka laci mejanya yang terkunci. Dia mengeluarkan sebuah map berisi surat-surat penting. Jantungnya berdebar kencang saat dia tidak menemukan apa yang dia cari. Sertifikat rumah. Sertifikat asli rumah ini. Dia ingat menyimpannya di laci itu. Rangga. Desisnya. Dia memeriksa riwayat panggilan di ponselnya. Dia menemukan nomor yang tidak dia kenal, tapi sering dihubungi Rangga. Dia mencarinya di internet. Nama sebuah kantor notaris. Rencananya jauh lebih jahat dari yang dia bayangkan. Mereka tidak hanya ingin menumpang hidup. Mereka ingin mengambil alih semuanya. Amara tersenyum sinis. Bodoh, ya. Dia membuka emailnya. Dia mengetik email baru. Penerimanya adalah Fikri,
pengacara pribadinya. Subjek: urgen, perampokan dan pemalsuan dokumen. Isinya singkat. Fikri, aku butuh kamu di rumahku besok pagi, jam 8 tepat. Bawa timmu. Aku punya kasus besar. Suamiku dan keluarganya mencoba mengambil alih propertiku dan mereka telah menyiksa ibuku. Aku sudah punya bukti video dan transaksi bank. Aku juga curiga mereka mencuri sertifikat rumahku. Aku ingin mereka keluar besok juga. Aku ingin menuntut mereka. Aku ingin mereka hancur. Siapkan surat somasi, gugatan cerai, dan laporan kepolisian. Dia menekan tombol kirim. Dia juga mengirimkan beberapa klip video kunci dan ringkasan transaksi bank ke email Fikri. Investigasinya selesai. Amara kini memiliki gambaran penuh. Ini adalah konspirasi yang dipimpin oleh Ibu Gita, dieksekusi oleh Sari, dan diiyakan oleh suaminya sendiri, Rangga. Mereka mengira dia bodoh. Mereka mengira cinta telah membutakannya. Mereka salah besar. Amara mematikan laptopnya. Dia menatap ibunya yang tertidur pulas. Mereka akan membayarnya, Bu, bisiknya. Setiap air mata ibu, setiap hinaan yang ibu terima, mereka akan membayarnya 100 kali lipat. Dia tidak tidur malam itu. Dia duduk di kursi kerjanya, menatap keluar jendela, menunggu fajar. Dia menyusun rencana. Besok bukan hanya hari pengusiran. Besok adalah hari perhitungan. Pukul 7 pagi, Amara sudah selesai mandi di kamar mandi tamu lantai atas. Dia memakai pakaian kerja terbaiknya. Sebuah blus sutra berwarna hitam dan celana panjang yang rapi. Dia berdandan. Dia ingin terlihat kuat, terkendali, dan profesional saat menghancurkan mereka. Dia membuatkan teh hangat dan sarapan sederhana untuk ibunya. Bu, hari ini ibu tetap di ruang kerja, ya? Jangan keluar dulu. Pengacaraku akan datang. Semuanya akan selesai hari ini. Ibu Wulan mengangguk. Wajahnya terlihat lebih tenang setelah tidur beberapa jam. Hati-hati, nak. Pukul 8 kurang 5 menit. Bel rumahnya berbunyi. Amara melihat dari interkom. Fikri sudah datang. Dia tidak sendirian. Dia membawa 2 orang asistennya, seorang pria dan seorang wanita. Keduanya membawa koper kerja. Amara membukakan pintu. Pagi. Amara, kamu terlihat tegas. Sapa Fikri. Fikri adalah pria berusia 40-an, berkacamata, dan selalu terlihat tajam. Dia adalah pengacara yang menangani semua kontrak bisnis Amara. Pagi. FIK. Terima kasih sudah datang cepat. Silakan masuk, kata Amara. Mereka duduk di ruang makan. Ruang tamu masih terlalu kotor dan berantakan. Aku sudah baca emailmu. Aku sudah lihat videonya. Kata Fikri langsung ke intinya. Ini buruk. Amara, ini bukan cuma masalah keluarga. Ini pidana. Aku tahu, jawab Amara. Sertifikat rumahku hilang dari laci kerjaku. Aku yakin Rangga yang mengambilnya. Fikri mengangguk serius. Oke. Asistenku akan langsung mengecek status sertifikatmu di Badan Pertanahan Nasional secara online. Kita harus tahu apakah sudah ada upaya balik nama. Asisten pria itu langsung membuka laptopnya dan mulai bekerja. Apa rencanamu? Tanya Fikri. Aku mau mereka keluar hari ini. Aku mau cerai. Dan aku mau menuntut mereka atas penipuan, penggelapan, dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap ibuku. Baik. Gugatan cerai dan tuntutan butuh proses. Tapi pengusiran bisa kita lakukan hari ini, kata Fikri. Surat somasi sudah aku siapkan. Mereka punya 24 jam untuk pergi secara sukarela. Tapi karena situasinya mendesak dan ada dugaan pencurian, kita bisa percepat. Aku mau mereka pergi jam 9 pagi ini, kata Amara tegas. Aku sudah menyuruh mereka berkemas dari tadi malam. Kalau begitu, kita tidak perlu surat somasi. Kita akan berikan peringatan terakhir secara lisan. Jika mereka menolak, kita panggil polisi untuk mengeluarkan mereka secara paksa atas dasar pengaduanmu sebagai pemilik sah. Saat itu, terdengar suara pintu paviliun belakang dibuka. Amara melihat ke CCTV di ponselnya. Rangga, Ibu Gita,
dan Sari berjalan keluar. Mereka terlihat lelah dan marah. Mereka jelas tidak tidur nyenyak. Mereka berjalan menuju rumah utama. Mereka datang, kata Amara. Bagus, kata Fikri, merapikan dasinya. Mari kita sambut mereka. Rangga membuka pintu dapur, terkejut melihat Amara duduk di meja makan bersama 3 orang asing berpenampilan profesional. Amara? Siapa mereka? Tanya Rangga. Silakan duduk, Rangga, kata Amara, suaranya dingin. Ibu Gita, Sari, kalian juga. Ada yang ingin kita bicarakan. Ibu Gita masuk dengan, aku tidak mau bicara. Aku mau kamu minta maaf sudah panggil satpam untuk mengusir kami. Duduk, Bu, kata Fikri dengan suara berwibawa. Ibu Gita terkejut melihat nada perintah dari orang asing itu, tapi dia tetap duduk. Rangga dan Sari mengikuti. Mereka duduk di seberang Amara dan tim hukumnya. Meja makan itu kini terlihat seperti meja negosiasi yang tegang. Selamat pagi, Fikri memulai. Perkenalkan, saya Fikri, kuasa hukum dari Ibu Amara, pemilik sah properti ini. Wajah Rangga dan Ibu Gita langsung berubah. Pengacara? Saya tidak akan bertele-tele, lanjut Fikri. Atas nama klien saya memberi kalian peringatan terakhir. Kalian diberi waktu 1 jam dari sekarang untuk mengambil semua barang pribadi kalian dan meninggalkan rumah ini. Apa-apaan ini? Teriak Ibu Gita. Kamu tidak bisa seenaknya. Rangga juga punya hak atas rumah ini. Dia suaminya. Ibu salah, kata Fikri tenang. Rumah ini dibeli oleh Bu Amara 2 tahun sebelum pernikahan. Ada perjanjian pranikah yang sah yang ditandatangani oleh Pak Rangga, yang menyatakan bahwa semua aset yang dimiliki sebelum menikah tetap menjadi milik pribadi masing-masing. Rangga terlihat pias. Dia ingat menandatangani dokumen itu, tapi dia pikir itu hanya formalitas. Dan untuk memperjelas situasi, lanjut Fikri, kami punya bukti kuat bahwa kalian tidak hanya menumpang. Kalian telah menyalahgunakan fasilitas, menguras rekening klien saya, dan... Fikri memberi isyarat pada asisten wanitanya. Asisten itu memutar laptopnya menghadap Rangga dan keluarganya. Layar laptop itu menampilkan video. Video Ibu Wulan yang sedang menyikat lantai kamar mandi, dibentak oleh Sari. Wajah Sari langsung pucat pasi. Video berikutnya. Ibu Wulan sedang mencuci setumpuk pakaian dalam di ember, sementara Ibu Gita mengawasinya sambil minum teh di taman. Video berikutnya. Ibu Gita sedang menelepon. Sertifikatnya lagi diurus sama si Rangga, si Amara itu bodoh. Suara itu bergema di ruang makan yang hening. Ibu Gita membeku. Matanya terbelalak ngeri. Itu tidak benar. Itu fitnah, pekik Ibu Gita. Itu suara ibu. Dan rekaman ini sah secara hukum karena diambil di properti pribadi klien saya, kata Fikri. Lalu, asisten pria yang sedari tadi diam, angkat bicara. Pak Fikri, saya sudah cek. Ada upaya pendaftaran balik nama atas sertifikat nomor 2017 atas nama Amara ke atas nama Rangga di kantor notaris Mitra Jaya. Diajukan 3 hari yang lalu. Semuanya selesai. Amara menatap Rangga. Tatapan suaminya itu kini penuh ketakutan. Dia tertangkap basah. Kamu mencuri sertifikat rumahku, Rangga? Tanya Amara pelan. Itu ide ibu. Rangga panik, menunjuk ibunya sendiri. Rangga, jerit Ibu Gita, tidak percaya anaknya mengkhianatinya. Kamu yang bilang Amara bodoh. Kamu yang bilang aku harus punya pegangan. Kamu yang suruh aku cari sertifikatnya. Balas Rangga histeris. Pertengkaran keluarga itu meledak di depan Amara dan pengacaranya. Mereka saling menyalahkan. Sari menangis, menyalahkan ibunya yang punya ide serakah. Ibu Gita memaki Rangga yang dia sebut anak tidak tahu berterima kasih dan suami takut istri. Amara hanya menonton. Tanpa ekspresi. Fikri membiarkan mereka bertengkar selama 1 menit penuh. Sebelum akhirnya dia menggebrak meja. Cukup. Semua terdiam. Pak Rangga, kata Fikri. Upaya pemalsuan dokumen dan penggelapan sertifikat itu adalah tindak pidana serius. Hukumannya penjara di atas 5 tahun. Rangga gemetar hebat.
Dan untuk Ibu Gita serta Saudari Sari, Fikri melanjutkan. Perlakuan tidak menyenangkan, pengancaman, dan eksploitasi terhadap Ibu Wulan juga bisa kami bawa ke ranah hukum. Tapi kami keluarga. Bisik Sari. Hukum tidak mengenal keluarga saat pidana terjadi, jawab Fikri tegas. Amara akhirnya angkat bicara. Aku akan memberimu pilihan, Rangga. Rangga menatapnya. Penuh harap. Mungkin Amara akan memaafkannya. Aku punya dua opsi untuk kalian, kata Amara. Opsi pertama. Aku laporkan kalian semua ke polisi sekarang juga. Rangga atas pencurian dan upaya pemalsuan. Ibu Gita dan Sari atas perlakuan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Kalian semua akan bermalam di kantor polisi hari ini. Ketiganya menahan napas. Opsi kedua. Lanjut Amara. Kalian kembalikan sertifikat rumahku sekarang juga. Kalian berkemas dalam 1 jam. Kalian keluar dari rumah ini tanpa membawa apapun selain pakaian yang melekat di badan kalian dan yang ada di koper kalian. Tapi barang-barang kami jubah sutra itu. Kata Ibu Gita. Jubah itu dibeli pakai uangku, bentak Amara. Semua barang mewah yang kalian beli 3 minggu ini, tinggalkan. Anggap itu sebagai ganti rugi atas apa yang sudah kalian habiskan. Kalian pergi dari sini dengan tangan kosong. Aku akan antar gugatan ceraiku besok. Dan kalian, jangan pernah lagi menunjukkan wajah kalian di depanku atau ibuku. Amara bersandar. Jika kalian memilih opsi kedua, aku tidak akan lapor polisi soal sertifikat itu. Tapi, Amara tersenyum tipis. Soal uang yang kalian pakai, aku akan tetap menagihnya lewat jalur hukum perdata. Aku akan pastikan kalian membayarku kembali setiap rupiahnya. Jadi, kata Amara, penjara sekarang, atau pergi sebagai gelandangan? Pilih. Ibu Gita dan Rangga saling pandang. Tidak ada pilihan lain. Kami pergi. Desis Rangga. Kalah. Aku akan ambil sertifikatnya. Bagus. Kata Amara. 1 jam. Mulai dari sekarang. Rangga menelan ludah. Ludahnya terasa pahit dan kental. Dia terjebak. Di satu sisi ada penjara. Di sisi lain ada kehancuran finansial dan sosial. Dia melirik ibunya. Wajah Ibu Gita yang biasanya angkuh kini pucat pasi, dipenuhi ketakutan. Kami pergi. Desis Rangga akhirnya. Suaranya parau, penuh kekalahan. Aku akan ambil sertifikatnya. Pilihan yang bijak, kata Fikri, pengacara Amara. Dia melirik jam tangannya. Ini jam 8:15. Kalian punya waktu sampai jam 9:15. 1 jam. Asisten saya akan mengawasi kalian berkemas. Aku mau sertifikatnya dulu, kata Amara. Suaranya tidak mengizinkan bantahan. Mata Rangga bergerak gelisah. Ada di kamar. Di dalam koperku. Tunjukkan. Perintah Amara. Amara bangkit. Fikri dan 1 asistennya ikut bangkit. Mereka mengikuti Rangga ke paviliun tamu tempat mereka bermalam. Ibu Gita dan Sari tertinggal di meja makan, dijaga oleh asisten Fikri yang wanita. Rangga berjalan dengan langkah berat. Dia membuka pintu kamar tamu yang berantakan. Koper-kopernya yang lama dan usang tergeletak di lantai, bercampur dengan pakaian kotor. Dia berlutut di depan kopernya yang paling besar. Dia membuka resleting rahasia di bagian dalam. Tangannya gemetar saat mengeluarkan sebuah map coklat tebal. Dia menyerahkannya pada Amara tanpa berani menatap mata istrinya. Amara mengambil map itu. Dia tidak membukanya. Dia langsung memberikannya pada Fikri. Fikri membukanya. Dia memeriksa dokumen di dalamnya dengan teliti. Ini sertifikat aslinya. Cap dan nomor serinya sesuai. Dia memasukkan map itu ke dalam koper kerjanya dan menguncinya. Baik. Urusan pertama selesai. Mereka kembali ke ruang makan. Sekarang, kalian berkemas, kata Amara. Kalian hanya boleh membawa pakaian dan barang pribadi yang kalian bawa saat pertama kali datang ke sini. Tapi baju-baju baruku. Rengek Sari. Tas-tas yang aku beli. Kamu beli pakai apa? Tanya Amara dingin. Pakai uangku. Kartu kreditku.
Semua yang dibeli dalam 3 minggu terakhir. Tinggalkan. Anggap itu sebagai cicilan pertama kalian untuk semua uang yang sudah kalian curi. Itu tidak adil. Kami. Ibu Gita mencoba memprotes. Opsi pertama masih tersedia. Bu Gita. Potong Fikri. Kantor polisi hanya 15 menit dari sini. Saya bisa telepon mereka sekarang. Ibu Gita langsung terdiam. Kebencian terlihat jelas di matanya. Tapi dia tidak berani melawan lagi. Silakan, kata Amara. 1 jam. Dimulailah proses pengepakan yang paling memalukan dalam hidup mereka. Asisten Fikri yang wanita, bernama Delia, mengikuti Ibu Gita dan Sari ke kamar mereka. Asisten pria, bernama Indra, mengawasi Rangga. Amara dan Fikri duduk di meja makan, mengawasi semuanya dari jauh. Suara tangisan Sari adalah yang pertama terdengar. Nggak bisa. Ini tasku. Aku sudah pakai ini, jerit Sari. Delia, asisten Fikri, dengan tenang mengambil tas desainer itu dari tangan Sari. Ini pembelian dari 3 hari yang lalu. Bu, tagihannya ada di sini, di kartu kredit Ibu Amara. Ini milik Ibu Amara. Silakan masukkan pakaian lama Anda ke koper ini. Delia menunjuk koper kain yang sudah kusam milik Sari. Ibu, Sari meraung, meminta bantuan ibunya. Ibu Gita tidak lebih baik. Dia mencoba menyelipkan beberapa perhiasan baru dan jam tangan mewah yang dibelinya ke dalam kantong daster. Maaf, Bu Gita, kata Delia tegas. Kantongnya mohon dikosongkan. Kami harus periksa. Kurang ajar kamu ya. Berani-beraninya kamu menggeledah saya, bentak Ibu Gita. Saya hanya menjalankan instruksi, Bu. Jika Ibu menolak, saya akan anggap Ibu mencoba mencuri. Pak Fikri. Iya, Bu. Iya. Ini. Dengan kasar Ibu Gita mengeluarkan perhiasan-perhiasan itu dan melemparnya ke tempat tidur. Barang-barang itu bergemerincing. Suara yang menyakitkan bagi telinga Ibu Gita. Di kamar sebelah, Rangga lebih pendiam. Dia memasukkan kemeja-kemeja kerjanya yang lama. Dia menatap setelan jas mahal yang baru dia jahit. Sepatu kulit impor yang masih mengkilap. Dia tahu dia tidak bisa membawanya. Indra, asisten Fikri, berdiri di pintu, mengawasinya seperti elang. Rangga merasa hancur. Dia bukan hanya kehilangan rumah. Dia kehilangan status. Dia kehilangan gaya hidup yang baru saja dia cicipi. Dia kehilangan istrinya, yang ternyata adalah sumber dari semua itu. Dia menatap setelan jas lamanya yang tergantung di lemari. Setelan yang dia pakai saat pertama kali bertemu Amara. Bahannya biasa saja. Dia merasa putus asa. Dia harus mencoba sekali lagi. Dia berjalan keluar kamar, pura-pura hendak ke kamar mandi. Indra mengikutinya. Saya mau bicara dengan istri saya, kata Rangga pada Indra. Sebentar saja. Indra menatap Fikri. Fikri mengangguk. Rangga berjalan mendekati meja makan. Amara menatapnya. Wajahnya datar. Amara. Rangga memulai. Dia mencoba memasang ekspresi paling menyedihkan yang dia bisa. Sayang, aku tahu aku salah. Aku hilaf. Amara hanya diam, menunggunya melanjutkan. Ini semua karena ibu. Aku tidak bisa menolak kemauannya. Dia mengancamku, bilang aku anak durhaka. Aku terjepit. Sayang. Dia mencoba meraih tangan Amara yang ada di atas meja. Amara menarik tangannya dengan cepat. Aku minta maaf. Lanjut Rangga. Aku sujud di kaki kamu kalau perlu. Aku minta maaf juga atas nama Ibu dan Sari. Tolong jangan usir kami. Aku janji. Aku akan suruh mereka pergi. Ibu dan Sari akan aku pulangkan ke kampung. Tapi tolong izinkan aku tetap di sini. Aku suamimu. Dia menatap Amara dengan mata memohon. Amara menatapnya lama. Dia mencari-cari, apakah ada sedikit saja penyesalan yang tulus di mata itu. Dia tidak menemukannya. Yang dia lihat hanya ketakutan. Ketakutan kehilangan kenyamanan. Kamu tidak salah, Rangga, kata Amara pelan. Rangga sedikit terkejut. Maksudmu, kamu memaafkan aku? Bukan.
Jawab Amara. Aku bilang, kamu tidak salah. Kamu tidak hilaf. Apa yang kamu lakukan itu bukan kesalahan. Itu adalah pilihan. Amara, aku. Dengarkan, potong Amara. Saat kamu melihat ibumu dan adikmu memperlakukan ibuku seperti pembantu, kamu punya pilihan untuk menghentikan mereka. Tapi kamu memilih diam. Itu pilihanmu. Saat kamu melihat mereka menguras rekeningku, kamu punya pilihan untuk melarang mereka. Tapi kamu memilih ikut menikmati. Itu pilihanmu. Dan saat kamu mengambil sertifikat rumahku dari laci kerjaku, membawanya ke notaris untuk membalik nama, itu bukan hilaf, Rangga. Itu adalah kejahatan yang terencana. Itu pilihanmu. Wajah Rangga pias. Kamu tahu apa yang paling menjijikan? Lanjut Amara. Bahkan sekarang pun, kamu masih menyalahkan ibumu. Kamu tidak benar-benar menyesal atas apa yang kamu lakukan. Kamu hanya menyesal karena kamu tertangkap. Kamu bukan korban, Rangga. Kamu adalah pelaku. Sama seperti mereka. Amara menatap lurus ke mata suaminya. Pilihanku juga sudah bulat. Aku memilih diriku sendiri. Aku memilih ibuku. Dan aku memilih untuk membuang parasit seperti kalian dari hidupku. Sekarang, kata Amara, suaranya kembali dingin. Kemasi barangmu. Waktumu tinggal 30 menit. Harapan di mata Rangga padam. Digantikan oleh kebencian yang sama seperti yang ada di mata ibunya. Dia sadar. Dia sudah kalah total. Dia berbalik tanpa berkata apa-apa lagi. Dia kembali ke kamar dan membanting barang-barangnya ke dalam koper dengan kasar. Tepat pukul 9:15 menit. Waktu habis, kata Fikri lantang. 3 koper lama yang sudah usang berdiri di dekat pintu depan. 1 milik Rangga, 1 milik Ibu Gita, dan 1 milik Sari. Semua ponsel, dompet, silakan letakkan di meja. Perintah Delia. Kami perlu periksa. Dengan marah mereka meletakkannya. Delia dan Indra memeriksa dengan cepat. Mereka mengeluarkan semua kartu kredit dan kartu debit yang terhubung dengan rekening Amara. Mereka hanya menyisakan kartu identitas dan uang tunai yang memang milik mereka, yang jumlahnya sangat sedikit. Ini uangku. Protes Ibu Gita saat Delia mengeluarkan beberapa lembar ratusan ribu. Ini uang hasil penarikan tunai dari rekening Bu Amara 3 hari lalu. Catatan banknya ada. Ini kami sita sebagai bagian dari ganti rugi. Jawab Delia tenang. Ibu Gita ingin menjerit. Tapi tatapan tajam Fikri membuatnya diam. Selesai, kata Indra. Baik, kata Amara. Dia bangkit. Dia berjalan ke pintu utama. Membukanya lebar-lebar. Di luar, 2 petugas keamanan yang tadi malam dipanggil Amara sudah menunggu. Dia sudah menelepon mereka lagi tadi pagi. Silakan keluar, kata Amara. Pengusiran itu berlangsung cepat dan sunyi. Tidak ada lagi teriakan. Hanya ada keheningan yang memekakan. Rangga mengangkat kopernya. Dia berjalan keluar pintu lebih dulu. Dia tidak menoleh ke belakang. Sari mengikuti, sambil menangis sesenggukan. Dia terus bergumam tentang tas-tasnya yang tertinggal, tentang hidupnya yang sudah hancur. Terakhir, Ibu Gita. Dia berhenti sejenak di ambang pintu. Dia menatap Amara dengan kebencian yang murni. Kamu akan bayar ini, Amara, desisnya. Karma itu ada. Kamu akan tua, sendirian, dan tidak akan ada yang mengurusmu. Ingat itu. Amara tersenyum tipis. Terima kasih atas doanya, Bu. Tapi sepertinya, Karma sedang sibuk mengurus kalian. Amara memberi isyarat kepada petugas keamanan. Silakan, Bu. Jalan keluar, kata petugas itu. Ibu Gita mendengus kasar, lalu melangkah keluar dari rumah itu. Amara berdiri di pintu, diapit oleh Fikri. Dia melihat ketiga orang itu, suaminya, ibu mertuanya, dan iparnya, berjalan di lorong menuju gerbang. Petugas keamanan mengawal mereka dari belakang. Saat itu pukul 9:30 pagi. Matahari Jakarta sudah mulai terik. Beberapa tetangga, yang sedang menyiram tanaman atau hendak mengeluarkan mobil, berhenti beraktivitas. Mereka melihat pemandangan aneh itu. Keluarga Rangga,
yang biasanya terlihat parlente dan sombong, kini berjalan kaki sambil menyeret koper-koper bulu. Itu adalah Walk of Shame yang panjang. Dari pintu rumah Amara ke gerbang utama kompleks berjarak hampir 100 meter. Setiap langkah terasa seperti 1 kilometer. Wajah Ibu Gita memerah karena malu dan marah. Dia bisa merasakan tatapan para tetangga. Dia mencoba berjalan dengan kepala tegak, tapi gagal. Rangga hanya menunduk, fokus menarik kopernya. Sampai di gerbang utama, petugas keamanan kompleks membukakan pintu gerbang kecil untuk pejalan kaki. "Silakan keluar," kata petugas keamanan di pos jaga. Mereka bertiga melangkah keluar, dari jalanan aspal mulus kompleks, ke trotoar jalan raya yang berdebu. Pintu gerbang besi yang tinggi itu tertutup di belakang mereka. Suara, klang, yang berat terdengar, seolah menutup satu babak kehidupan mereka. Mereka berdiri di trotoar. Ping! Di belakang mereka ada dinding tinggi kompleks perumahan mewah. Di depan mereka ada jalan raya yang ramai. Mobil-mobil mewah dan taksi berlalu lalang. Panas matahari menyengat kepala mereka. "Sekarang bagaimana?" tanya Sari, suaranya panik. "Diam kamu," bentak Ibu Gita. Dia masih syok. Dia menoleh pada Rangga. "Ini semua salahmu. Aku bilang juga apa? Kamu itu terlalu lembek. Jadi suami kok takut istri. Lihat sekarang. Kita jadi gelandangan." Amarah Rangga, yang sedari tadi terpendam, akhirnya meledak. "Salahku," teriaknya. "Ibu yang salah. Ibu yang serakah. Kalau ibu tidak punya ide gila soal sertifikat itu, kita tidak akan begini. Kalau ibu tidak memperlakukan Ibu Wulan seperti babu, Amara tidak akan semarah itu." "Loh, kamu jadi menyalahkan ibu?" balas Ibu Gita, tidak mau kalah. "Kamu itu yang bodoh. Sudah tahu istri kaya, kenapa tidak kamu kuasai dari dulu? Malah dibiarkan ibunya ikut campur. Harusnya dari awal ibu si Amara itu kamu usir." Sudah, jerit Sari histeris. "Berantem terus. Aku pusing. Sekarang kita mau kemana? Uangku tidak ada. Kartu kreditku diblokir semua." Rangga mencoba memesan taksi online premium dari ponselnya. Dia lupa. Semua kartunya sudah diblokir. Dia mencoba memesan yang tunai. Tapi dia ragu. Dia memeriksa dompetnya. Hanya ada Rp50.000. Ibu Gita dan Sari juga memeriksa dompet mereka. Kosong. Amara benar-benar membersihkan mereka. Kita naik taksi biasa saja," kata Rangga. Suaranya melemah. Mereka mencoba memberhentikan taksi. Beberapa taksi kosong melambat, melihat penampilan mereka yang rapi. Tapi begitu melihat koper-koper buluk dan lokasi mereka yang berdiri di pinggir jalan raya, para sopir taksi itu curiga dan melaju lagi. "Sialan!" maki Rangga. Setelah 15 menit yang terasa seperti selamanya, akhirnya sebuah taksi tua yang sedikit penyok berhenti. "Mau kemana, Pak?" tanya sopir taksi. Ketiganya saling pandang. Mereka mau kemana? Mereka tidak punya tempat tujuan. "Jalan dulu saja, Pak," kata Rangga. "Nanti saya kasih tahu." Mereka memasukkan koper ke bagasi dan masuk ke dalam taksi yang panas tanpa AC. Di dalam rumah, Amara melihat dari jendela lantai 2. Dia melihat taksi tua itu melaju, membawa pergi 3 orang yang telah merusak hidupnya. Dia tidak merasa sedih. Dia tidak merasa menang. Dia hanya merasa lega. Dia menghela napas panjang. Napas pertama yang terasa benar-benar bebas dalam 3 tahun terakhir. Fikri dan timnya sudah bersiap-siap pergi. "Amara, aku akan ajukan gugatan cerai kilat besok pagi," kata Fikri sambil merapikan tasnya. "Dengan bukti perselingkuhan moral dan upaya penggelapan ini, kita bisa percepat prosesnya." "Perselingkuhan?" tanya Amara. "Dia membiarkan keluarganya menyiksamu secara mental dan menyiksa ibumu. Itu sudah masuk kategori KDRT psikis. Dia juga berkonspirasi untuk mencuri hartamu. Itu lebih buruk dari perselingkuhan fisik," jelas Fikri. "Soal tuntutan ganti rugi uang yang mereka pakai, itu akan kita proses terpisah. Aku jamin, mereka akan dikejar debt collector sampai kapanpun. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, FIK."
Buat mereka membayar semuanya, kata Amara. Pasti. Kamu istirahatlah. Setelah Fikri dan timnya pergi, rumah itu kembali sunyi. Tapi kali ini sunyi yang damai. Amara berjalan ke ruang kerja. Ibunya sedang duduk melipat selimut yang tadi dipakainya. Sudah pergi, Bu, kata Amara lembut. Ibu Wulan berdiri. Dia berjalan memeluk putrinya. Kamu hebat, Nak. Ibu bangga sama kamu. Amara membalas pelukan ibunya. Maafkan Amara ya, Bu. Gara-gara Amara, ibu harus mengalami semua ini. SSD. Sudah selesai. Yang penting sekarang kita berdua, kata Ibu Wulan. Amara melepaskan pelukannya. Dia melihat sekeliling rumahnya. Ruang tamu masih berantakan sisa pesta. Kamar-kamar tamu penuh dengan barang-barang yang ditinggalkan Rangga dan keluarganya. Bau rokok dan parfum murah masih tercium. Rumah ini kotor, Bu, kata Amara. Dia mengambil ponselnya. Dia tidak menelepon satu orang. Dia menelepon sebuah perusahaan jasa kebersihan profesional. Halo, saya mau pesan jasa deep cleaning untuk seluruh rumah. Sekarang juga, katanya. Saya juga mau jasa buang barang. Semua perabotan di 3 kamar tamu, semua karpet di ruang keluarga. Buang semua. Dia tidak mau ada jejak mereka tersisa di rumahnya. Setelah ini bersih, Bu, kata Amara pada ibunya. Kita renovasi sedikit. Kita ubah paviliun tamu itu jadi studio yoga untuk ibu. Mata Ibu Wulan berbinar. Benarkah, Nak? Tentu saja. Dan setelah itu, Amara tersenyum. Kita liburan. Hanya kita berdua. Ke tempat yang ibu inginkan. Ibu Wulan tertawa kecil. Tawa pertama yang Amara dengar setelah sekian lama. Amara tahu, proses hukum akan panjang. Tapi pertempuran utamanya sudah selesai. Dia sudah merebut kembali rumahnya. Dia sudah merebut kembali hidupnya. Dan dia sudah menyelamatkan ibunya. Dia membuka semua jendela lebar-lebar, membiarkan udara pagi yang segar masuk, mengusir bau busuk yang ditinggalkan para parasit itu. 2 jam setelah taksi butut itu menghilang di tikungan, rumah Amara sudah berubah. 6 orang kru pembersih profesional, berpakaian seragam, bergerak efisien seperti tentara. Mereka mengeluarkan kantong-kantong sampah besar berisi sisa-sisa pesta. Karpet-karpet mahal di ruang tamu, yang kini ternoda tumpahan minuman dan abu rokok, digulung dan dibawa keluar untuk dibuang, sesuai instruksi Amara. Tim kedua, dari jasa pembuang barang, masuk ke paviliun tamu. Mereka mengangkut semua perabotan dari 3 kamar yang dipakai Rangga dan keluarganya. Kasur, lemari, meja rias. Amara tidak peduli barang itu mahal. Dia tidak mau ada satu benang pun jejak mereka tertinggal. Dia ingin membakar semuanya. Dia ingin membersihkan rumahnya dari energi negatif mereka. Amara dan Ibu Wulan duduk di teras belakang, di dekat kolam renang yang airnya sudah mulai dibersihkan oleh petugas kolam. Ibu Wulan menyesap teh melati hangat. Tangannya masih sedikit gemetar. Kamu yakin, Nak, semua perabot itu dibuang? Itu kan mahal, kata Ibu Wulan pelan. Harganya tidak sebanding dengan sakit hati ibu, jawab Amara. Kita akan beli yang baru, yang lebih bagus, yang membawa damai. Amara sendiri sedang sibuk di telepon. Dia tidak sedang bersantai. Dia sedang berperang di medan yang lain. Selamat siang, Pak Damar, katanya pada manajer bank pribadinya. Iya, ini saya Amara. Saya minta Bapak menutup rekening gabungan atas nama saya dan Rangga Pranata. Sekarang juga. Ada jeda sejenak di telepon. Betul, Pak, tutup permanen. Semua sisa dana yang ada di dalamnya, pindahkan ke rekening pribadi saya. Iya, yang rekening bisnis, tidak perlu menunggu konfirmasi dari pihak kedua. Saya ada bukti legal bahwa telah terjadi penyalahgunaan dana besar-besaran oleh pihak kedua. Pengacara saya akan mengirimkan surat resminya 1 jam lagi. Amara berhenti sejenak. Lalu, semua kartu kredit tambahan atas nama Rangga, Ibu Gita, dan Sari. Blokir permanen. Bukan sementara. Blokir permanen dengan alasan aktivitas penipuan. Saya akan kirimkan laporannya. Dia menutup telepon.
Satu masalah selesai. Dia beralih ke Fikri. "FIK, pastikan ban mengeksekusinya. Aku tidak mau ada 1 rupiah pun yang bisa mereka akses." "Tenang, Amara. Tim saya sudah dalam perjalanan ke bank untuk menyerahkan surat kuasa dan bukti awal," jawab Fikri dari seberang telepon. "Mereka sudah 0 sekarang." Amara baru saja meletakkan ponselnya ketika bel gerbang berbunyi. Petugas keamanan yang berjaga di depan rumahnya. Dia sengaja menyewa jasa keamanan swasta untuk berjaga 24 jam ke depan, menelepon lewat interkom. "Permisi, Bu Amara. Ada petugas kepolisian datang. 2 orang. Mereka bilang mau bertemu Ibu." Amara sudah menduganya. Dia menatap ibunya. "Bu, Ibu masuk ke dalam, ya. Tetap di ruang kerja. Kunci pintunya. Ini biar Amara yang urus." "Tapi, Nak polisi," wajah Ibu Wulan pias. "Ini bagian dari rencana mereka yang gagal, Bu." "Tenang saja," kata Amara meyakinkan. Amara berjalan ke depan. Dia menemui 2 petugas polisi itu di teras depan. Tim pembersih masih bekerja di dalam. "Selamat siang, Bu Amara. Kami dari Polsek setempat," sapa petugas yang lebih senior. "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Amara tenang. "Kami menerima laporan. Maaf sebelumnya. Ini prosedur. Kami menerima laporan dari suami Ibu, Bapak Rangga Pranata, dan Ibu mertua Ibu, Ibu Gita." "Laporan tentang apa, Pak?" "Laporan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga," kata petugas itu sambil membaca catatannya. "Menurut laporan, Ibu telah melakukan kekerasan fisik, mendorong ibu mertua Anda hingga jatuh, dan mengusir suami sah Anda dari rumah kediaman bersama." Amara mendengarkan dengan sabar. Dia tidak marah. Dia tidak panik. "Begitu ya, Pak," katanya datar. "Apa Bapak mau masuk? Saya punya sesuatu yang mungkin menarik untuk Bapak lihat." Kedua petugas itu saling pandang, lalu mengangguk. Mereka masuk ke ruang tamu yang sudah setengah kosong, hanya menyisakan sofa-sofa besar. "Pak, Bapak bilang ini rumah kediaman bersama?" tanya Amara. "Benar, Bu. Menurut laporan Bapak Rangga." "Ini rumah saya, Pak," potong Amara. "Atas nama saya, Amara Lestari. Dibeli jauh sebelum saya menikah. Suami saya tidak punya hak 1 sentimeter pun atas tanah ini. Tapi secara hukum, suami kami punya perjanjian pranikah, Pak, yang sudah disahkan di notaris, yang menyatakan pemisahan harta penuh." Polisi itu mulai terlihat ragu. Ini tidak seperti laporan KDRT biasa. "Dan soal penganiayaan," lanjut Amara. "Apa Bapak mau lihat buktinya?" "Jika Ibu punya bukti, silakan." Amara menyalakan televisi besar di dinding. Dia sudah menyiapkannya. Dia memutar CCTV dari ponselnya ke layar. "Ini, Pak, ini rekaman tadi pagi, saat saya meminta mereka pergi." Polisi itu melihat rekaman. Amara berdiri jauh. Fikri dan timnya yang berbicara. Tidak ada satupun sentuhan fisik. Mereka melihat Rangga, Ibu Gita, dan Sari berjalan keluar sendiri, dikawal satpam dari jarak 1 meter. "Tidak ada dorongan, Pak. Tidak ada kekerasan," kata Amara. "Laporan bilang Ibu mendorong Ibu Gita semalam," kata petugas yang lebih muda. "Semalam?" Amara tersenyum sinis. "Mari kita lihat rekaman semalam." Dia memutar rekaman saat dia baru tiba. Dia memutar bagian saat dia menemukan ibunya di kamar mandi. Polisi itu melihat. Mereka melihat Ibu Wulan menyikat lantai. Mereka mendengar Sari membentak. Yang jongkok itu siapa, Bu?" tanya petugas senior. Suaranya berubah. "Itu ibu kandung saya, Pak. Ibu Wulan. Usia beliau 62 tahun. Beliau punya penyakit jantung ringan," jawab Amara. Polisi itu terdiam. Amara memutar rekaman lain. Rekaman di meja makan. Ibu Gita makan seperti ratu, dilayani oleh Ibu Wulan. Lalu Amara memutar rekaman puncaknya. Rekaman suara Ibu Gita di telepon. Si Amara itu bodoh, sertifikatnya lagi diurus sama si Rangga. Wajah kedua petugas itu mengeras.
Sertifikat itu mereka curi dari ruang kerja saya. Pak, tadi pagi sudah mereka kembalikan, di bawah pengawasan pengacara saya. Kami sedang memproses upaya pencurian dan pemalsuan dokumen itu, kata Amara. Jadi, Pak, Amara mematikan televisi. Saya memang mengusir mereka. Saya mengusir suami saya yang berkonspirasi dengan ibunya untuk mencuri rumah saya. Saya mengusir ibu mertua dan ipar saya yang telah memperlakukan ibu kandung saya seperti babu di rumah saya sendiri. Sekarang, Bapak mau tangkap saya atas laporan KDRT? Atau Bapak mau saya buat laporan baru atas pencemaran nama baik dan laporan palsu? Kedua petugas itu gelagapan. Maaf, Bu Amara. Ini sepertinya ada kesalahpahaman besar, kata petugas senior itu cepat. Laporan dari pihak Bapak Rangga sepertinya tidak lengkap. Memang tidak lengkap, Pak. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Kami akan menindaklanjuti ini kembali ke atasan kami. Jelas ini bukan kasus KDRT seperti yang dilaporkan. Terima kasih atas pengertiannya, Pak, kata Amara. Kedua polisi itu buru-buru pamit. Mereka terlihat malu. Saat mereka berjalan keluar, mobil Fikri masuk. Polisi? Tanya Fikri saat turun dari mobil. Serangan balik Ibu Gita. Laporan KDRT. Jawab Amara. Fikri tertawa kecil. Sudah kuduga. Murahan sekali. Sudah beres, kata Amara. Bagus. Aku kesini mau lapor, kata Fikri. Bang sudah beres. Semua rekening dibekukan. Semua kartu diblokir. Rangga sekarang resmi tidak punya uang sepeser pun. Bagus. Dan aku baru dapat info dari temanku di kepolisian, lanjut Fikri. Mereka bertiga tadi ke polsek, membuat laporan palsu itu. Setelah laporannya diterima, mereka menunggu di area polsek. Sepertinya mereka tidak punya tujuan. Biarkan saja. Ada satu lagi. Ini menarik. Fikri tersenyum. Rangga, sepertinya, belum sadar kalau kartunya sudah diblokir total. Dia mencoba membeli minuman di mesin penjual otomatis di lobi polsek tadi. Pakai kartu debit dari rekening gabungan. Lalu, tanya Amara. Ditolak. Transaksinya gagal. Amara membayangkan wajah Rangga. Manajer bank yang sombong. Ditolak oleh mesin penjual minuman seharga Rp10.000. Lalu dia mencoba pakai kartu kredit. Ditolak lagi. Lanjut Fikri. Dia terlihat sangat marah dan bingung. Akhirnya mereka keluar dari polsek. Sepertinya mereka baru sadar bahwa mereka benar-benar sudah habis. Amara tidak tertawa. Dia hanya merasa lega. FIK, kata Amara. Pastikan gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi material segera masuk. Aku mau sita semua aset pribadi Rangga. Kalau dia punya, aku mau dia bayar kembali setiap rupiah yang dia dan keluarganya pakai. Sudah diurus, Amara. Besok pagi berkasnya masuk pengadilan, kata Fikri. Terima kasih. Amara kembali ke teras belakang. Dia melihat kru pembersih sudah hampir selesai. Rumah itu terasa lebih lapang. Lebih bersih. Dia tahu serangan balik itu gagal total. Ibu Gita telah menggunakan peluru terakhirnya. Dan itu meleset. Sekarang, mereka tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada uang, tidak ada rumah, tidak ada koneksi. Mereka sendirian. Dan yang paling penting, mereka miskin. Panas aspal jalan raya di luar polsek terasa membakar sol sepatu mereka. Gagal. Gagal semua. Teriak Ibu Gita frustrasi. Dia menendang koper buluknya. Polisi bodoh. Kenapa mereka lebih percaya si Amara? Karena dia punya video, Bu. Balas Rangga. Suaranya habis karena marah dan dehidrasi. Ibu kan yang terekam kamera. Ibu yang bilang mau curi sertifikatnya. Kamu menyalahkan ibu lagi? Dasar anak tidak berguna. Sudah. Aku lapar. Aku haus. Rengek Sari. Kartuku kenapa tidak bisa dipakai? Tadi aku coba beli minum. Ditolak terus. Malu-maluin. Itu semua karena istrimu. Bentak Ibu Gita pada Rangga. Dia pasti sudah blokir semuanya. Wanita ular itu.
Rangga terduduk lemas di trotoar. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dia habis menerbang. Status yang dia banggakan. Apa artinya sekarang? Dia bahkan tidak bisa membeli sebotol air putih. Dia memeriksa semua aplikasi perbankan di ponselnya. Saldonya nol. Rekening gajinya pun, yang biasanya terpisah, entah bagaimana terkait dengan rekening gabungan dan kini ikut dibekukan atas laporan aktivitas mencurigakan. Amara, lewat Fikri, telah memutus semua jalur keuangannya. Kita harus cari tempat tinggal, kata Rangga pelan. Tempat tinggal? Pakai apa? Daun? Cibir Ibu Gita. Rangga tidak menjawab. Dia merogoh sakunya. Dompetnya. Hanya ada KTP, SIM, dan uang tunai. Dia menghitungnya. 4 lembar 20 ribuan dan beberapa lembar 5 ribuan. Total 95 ribu rupiah. Kita hanya punya uang 95 ribu, katanya lirih. Sari dan Ibu Gita terdiam. 95 ribu. Uang yang biasa mereka pakai untuk sekali pesan kopi di mal. Aku masih punya, kata Ibu Gita ragu. Dia meraba leher dan tangannya. Kosong. Semua perhiasan baru yang dibeli pakai uang Amara sudah disita. Tapi, dia ingat sesuatu. Dia membuka kancing bajunya sedikit, mengeluarkan kalung emas tipis dari balik bajunya. Ini kalung lamanya. Kalung dari almarhum suaminya. Kita jual ini, desisnya. Atau gadai. Ini adalah tingkat keputusasaan yang baru. Mereka bertiga, dengan sisa tenaga, berjalan kaki mencari pegadaian. Mereka berjalan hampir 2 kilometer di bawah matahari yang terik. Rangga dan Sari menyeret koper. Ibu Gita memimpin jalan. Orang-orang di jalan menatap mereka. 3 orang berpenampilan rapi, tapi terlihat kucel dan putus asa, menyeret koper di pinggir jalan yang berdebu. Mereka menemukan sebuah pegadaian kecil. Ibu Gita mendapatkan uang 800 ribu rupiah untuk kalungnya. Dia menangis sedikit saat menyerahkan kalung itu, tapi dia cepat-cepat mengusap air matanya. 800 ribu. Ini harus cukup, katanya tegas. Kita cari apartemen murah. Usul Sari. Yang harian. Jangan bodoh, kata Rangga. Apartemen harian paling murah 1 juta semalam. Uang kita tidak akan cukup. Kita cari kontrakan. Kontrakan. Mata Ibu Gita melotot. Kontrakan petakan? Seperti kuli. Ibu mau tidur di jalan, balas Rangga ketus. Mereka tidak punya pilihan. Mereka naik angkot, pengalaman pertama bagi Sari dan Ibu Gita dalam 10 tahun terakhir, menuju area yang lebih padat penduduk, area kumuh di pinggir kota. Bau got dan sampah menyambut mereka saat mereka turun. Mereka berjalan masuk ke ganggang sempit. Permisi, Bu, ada kontrakan kosong? Tanya Rangga pada seorang pemilik warung. Ibu itu menunjuk sebuah bangunan 2 lantai yang catnya sudah mengelupas. Di situ ada kamar nomor 8. Di atas. Tanya saja sama Pak Haji. Mereka menemui pemilik kontrakan. 1 kamar. 3 kali 4 meter. Kata Pak Haji. Kamar mandi luar. 300 ribu sebulan. Bayar di muka. Ibu Gita hampir pingsan. Tapi dia melihat Rangga mengeluarkan 3 lembar 100 ribuan. Kami ambil, kata Rangga. Mereka diantar ke kamar nomor 8. Letaknya di lantai 2, di ujung lorong yang gelap. Pintunya terbuat dari kayu lapis tipis. Saat dibuka, bau pengap dan apek langsung menyeruak. Ruangan itu sempit. Hanya ada 1 jendela kecil yang menghadap tembok bangunan lain. Di dalamnya hanya ada 1 kasur busa tipis di lantai, tanpa spray, dan 1 lemari plastik kecil yang pintunya sudah miring. Kipas angin kecil di langit-langit berputar pelan, tidak membantu mengusir panas. Ini? Bisik Sari, ngeri. Kita akan tinggal di sini. Ini yang kita punya, kata Rangga. Dia melempar kopernya ke lantai. Debu beterbangan. Mereka bertiga masuk. Kamar itu langsung terasa sesak oleh 3 orang dan 3 koper. Ibu Gita duduk di pinggir kasur busa. Dia menatap dinding yang berjamur. Aku mau ke kamar mandi, kata Sari. Di luar. Di ujung, kata Rangga. Sari berjalan keluar.
2 menit kemudian dia kembali dengan wajah pucat. Jorok banget. Airnya keruh. Ada cacing di baknya. Dia mulai menangis. Tangisan yang keras dan histeris. Diam, bentak Ibu Gita. Kamu mau semua orang dengar. Aku mau pulang. Aku mau kembali ke rumah Mbak Amara. Raung Sari. Plak. Ibu Gita menampar Sari. Keras. Sari terdiam. Syok. Memegangi pipinya. Jangan pernah sebut nama wanita itu lagi, desis Ibu Gita. Dengar? Ini semua salah dia. Tapi kita akan balas. Kita harus bertahan. Rangga hanya diam. Dia duduk di lantai, bersandar ke dinding yang lembab. Dia, seorang manajer bank, kini duduk di lantai kamar kontrakan bau seharga 300.000. Malam itu, mereka lapar. Uang mereka tinggal 500.000. Beli nasi bungkus. Perintah Ibu Gita pada Rangga. Rangga keluar. Dia kembali membawa 3 bungkus nasi dengan lauk tempe orek dan telur dadar. Mereka makan dalam diam. Di lantai. Menggunakan tangan karena tidak ada sendok. Ini adalah makanan pertama mereka sebagai gelandangan. Di saat yang bersamaan, di rumah mewahnya yang kini bersih dan wangi lavender, Amara sedang makan malam bersama ibunya di meja makan. Rumah itu sunyi. Kru pembersih sudah pergi. Semua barang kotor sudah dibuang. Besok, tim desain interior datang ya, Bu, kata Amara sambil menyendokkan sup ayam untuk ibunya. Kita pilih tema baru untuk pavilion. Ibu mau gaya Jepang? Atau Skandinavia? Ibu Wulan tersenyum. Senyum tulus pertama yang Amara lihat dalam sebulan terakhir. Yang mana saja, Nak. Yang penting tenang. Amara menerima telepon. Itu dari Fikri. Amara, cuma mau konfirmasi. Gugatan cerai sudah resmi terdaftar di Pengadilan Agama. Nomor perkaranya XXX, 2025. Sidang pertama mungkin 2 minggu lagi. Tapi sepertinya akan cepat. Rangga tidak akan bisa melawan. Bagus, kata Amara. Dan gugatan perdata ganti rugi juga sudah masuk pengadilan negeri. Kita akan mulai proses sita aset. Aku sudah cek. Rangga punya sebidang tanah kecil warisan ayahnya di kampung. Kita akan sita itu sebagai jaminan awal. Lakukan, kata Amara. Dia menutup telepon. Dia menatap ibunya, yang makan dengan lahap. Semua sudah beres, Bu, katanya. Di kamar kontrakan yang pengap. 3 orang baru saja selesai makan. Mereka membuang kertas nasi bungkus ke sudut kamar. Panas sekali, keluh Sari, mengipasi dirinya dengan selembar brosur. Besok, kata Rangga, suaranya kosong. Aku harus cari kerja. Apa saja. Ibu Gita tertawa sinis. Manajer bank mau jadi kuli panggul. Mereka bertiga berbaring di satu kasur busa tipis itu. Berdesakan. Keringat bercampur dengan bau kamar yang apek. Dari luar, terdengar suara orang bertengkar, suara motor lewat, dan suara musik dangdut dari kamar sebelah. Ini adalah neraka baru mereka. Dan mereka sadar, ini baru permulaan. 6 bulan telah berlalu. Musim telah berganti. Rumah Amara di kawasan elit itu tidak lagi menyimpan jejak-jejak kenangan buruk. Udaranya terasa ringan. Wangi lavender dan melati segar kini menggantikan bau asap rokok dan parfum murah. Amara telah menepati janjinya. Pavilion tamu, tempat Rangga dan keluarganya terakhir menginap, telah dibongkar total bagian dalamnya. Kini, tempat itu berubah menjadi studio yoga dan meditasi pribadi untuk Ibu Wulan. Lantainya terbuat dari kayu hangat, dengan dinding kaca geser yang menghadap langsung ke taman zen yang baru dibuat. Pagi itu, Amara duduk bersila di salah satu matras. Di depannya, Ibu Wulan sedang mengikuti instruksi seorang guru yoga privat. Ibu Wulan terlihat sangat berbeda. Wanita yang 6 bulan lalu kurus, lelah, dan ketakutan, kini terlihat berisi. Pipinya merona sehat. Rambutnya yang dulu sering lepek karena keringat di dapur, kini dipotong pendek rapi, memperlihatkan keanggunan usianya. Dia memakai pakaian yoga yang nyaman. Gerakannya tenang dan teratur. Penyakit jantung ringannya, yang dulu sering kumat karena stres, kini terkendali. Dokter bilang, itu keajaiban. Amara tahu,
Itu bukan keajaiban. Itu adalah kedamaian. Setelah sesi yoga selesai, Ibu Wulan tersenyum pada Amara. Senyum yang tulus. Ibu tidak menyangka, di umur segini ibu masih bisa lentur begini. Nak, ibu hebat, kata Amara, membantunya membereskan matras. Siang ini ada pertemuan arisan ibu-ibu kompleks, kan? Ibu jadi pergi. Jadi, dong, teman-teman ibu sudah menunggu. Katanya mereka mau belajar resep kue lapis legit buatan ibu. Jawab Ibu Wulan ceria. Ibu Wulan kini punya kehidupan sosialnya sendiri. Dia tidak lagi bersembunyi di dapur. Dia dihormati oleh para tetangga. Amara sengaja mendorongnya untuk aktif, untuk mengambil kembali ruang yang dulu direnggut darinya. Rumah itu telah dibersihkan secara fisik dan spiritual. Semua perabot di ruang tamu telah diganti. Amara memilih sofa baru berwarna krem yang lembut, meja kayu solid yang kokoh, dan karpet Turki yang mewah. Tidak ada lagi jubah sutra mahal yang mengingatkannya pada penghinaan. Lemari pakaiannya kini berisi pakaian yang dia sukai, bukan yang dia pakai untuk membuat suaminya terkesan. Proses hukum telah berjalan sesuai rencana. Gugatan cerai dikabulkan Pengadilan Agama dengan cepat. Fikri menggunakan bukti rekaman CCTV dan upaya pencurian sertifikat sebagai alasan, perselisihan tidak terdamaikan, dan KDRT psikis. Rangga tidak bisa membantah. Dia tidak hadir di sidang terakhir. Status Amara resmi kembali lajang. Gugatan perdata untuk ganti rugi material masih berjalan, tapi berjalan satu arah. Fikri berhasil membekukan semua aset Rangga. Tanah warisan di kampung sudah disita. Bahkan rekening gaji Rangga, yang dia dapat dari pekerjaan barunya, secara otomatis dipotong setiap bulan untuk membayar utangnya pada Amara. Amara mendengar kabar dari Fikri. Rangga sudah dipecat dari bank tempatnya bekerja, sebulan setelah kejadian itu. Berita tentang manajer yang mencoba menipu istrinya sendiri tersebar cepat di kalangan perbankan. Karirnya hancur. Bagi Amara, itu bukan lagi fokusnya. Dia sudah menyerahkan urusan itu pada Fikri. Fokusnya adalah pemulihan. Pemulihan ibunya, dan pemulihan bisnisnya. Setelah semua parasit itu pergi, bisnis Amara berkembang pesat. Dia tidak lagi terdistraksi oleh drama rumah tangga. Dia tidak lagi khawatir uangnya disalahgunakan. Dia memimpin perusahaannya dengan fokus 100%. Kontrak yang dia dapatkan di Eropa 6 bulan lalu berjalan lancar. Dia baru saja membuka 2 galeri furnitur baru di Bali dan Singapura. Perusahaannya kini mempekerjakan ratusan perajin lokal. Dia menjadi salah satu eksportir kerajinan tangan terbesar di Indonesia. Tapi kesuksesan terbesarnya adalah menepati janji pada ibunya. 2 bulan lalu, Amara menutup semua jadwal rapatnya selama 3 minggu. Dia mematikan ponsel kerjanya. "Bu, kita liburan," katanya pada Ibu Wulan. "Ke puncak, nak? Atau ke Bandung?" tanya ibunya. "Lebih jauh dari itu, Bu." Amara membawa ibunya keliling dunia. Bukan perjalanan bisnis yang melelahkan seperti yang biasa dia lakukan, tapi perjalanan santai. Mereka pergi ke Kyoto, Jepang. Amara ingat ibunya pernah berkata ingin sekali melihat kuil emas Kinkakuji. Amara menyewa sebuah ryokan tradisional yang tenang. Di sana, dia membelikan ibunya sebuah kimono sutra yang indah, berwarna biru lembut dengan motif bunga sakura. Ibu Wulan berdiri di depan kuil emas yang memantulkan cahaya matahari sore. Dia, yang dulu hanya memakai daster kusam dan celemek kotor, kini terlihat seperti seorang bangsawan Jepang. Dia menangis haru. "Ibu tidak pernah bermimpi bisa sampai di sini, Nak." Rasanya seperti mimpi. Amara memeluk ibunya. "Ini bukan mimpi, Bu. Ini adalah kehidupan ibu yang seharusnya. Dan ini baru permulaan." Mereka juga pergi ke Venesia, Italia. Ibu Wulan tertawa seperti anak kecil saat mereka naik gondola, menyusuri kanal-kanal sempit. Dia makan gelato setiap hari. Amara memotret setiap momen itu. Dia ingin mengganti semua kenangan buruk ibunya dengan kenangan indah. Malam itu, setelah Ibu Wulan pergi untuk arisan, Amara duduk sendirian di ruang kerjanya yang baru. Dia sedang meninjau laporan keuangan. Semua angka berwarna hijau. Profitnya naik 300%.
Dia menutup laptopnya. Dia menatap keluar jendela. Taman Zen di bawah terlihat damai diterpa cahaya lampu. Dia tidak lagi merasakan amarah. Dia tidak lagi merasakan sakit hati. Yang dia rasakan adalah tenang. Dia telah membuang bagian yang busuk dari hidupnya. Dia telah menyelamatkan apa yang paling berharga baginya. Dia mengambil ponselnya. Ada pesan dari Fikri. Amara, kabar terbaru. Rangga, Gita, dan Sari terus-menerus pindah kontrakan. Mereka tidak pernah bertahan lebih dari sebulan di satu tempat. Sepertinya mereka dikejar-kejar penagih utang lain. Bukan hanya dari kita. Sepertinya mereka punya utang di tempat lain juga. Mereka gali lubang tutup lubang. Pekerjaan terakhir Rangga adalah sebagai sales lapangan. Sari mencoba jadi admin online shop tapi dipecat karena tidak jujur. Amara membaca pesan itu tanpa ekspresi. Mereka benar-benar sudah hancur. Lanjut pesan Fikri. Amara mengetik balasan singkat. Bagus. Tetap tagih utang mereka padaku sampai lunas. Jangan beri kendor. Dia meletakkan ponselnya. Dia tidak tertarik lagi pada detail kehancuran mereka. Dia hanya ingin apa yang menjadi haknya kembali. Dia bangkit, menyeduh secangkir teh chamomile. Dia duduk di teras, menikmati angin malam. Dia sudah menang. Dan kini, dia menikmati kemenangannya dalam damai. 6 bulan kemudian, musim hujan telah tiba di puncaknya. Jakarta sore itu diguyur hujan yang luar biasa deras. Air menggenang di mana-mana, menciptakan kemacetan yang tak terhindarkan. Amara sedang dalam perjalanan pulang. Dia baru saja menutup kesepakatan besar dengan investor dari Timur Tengah. Bisnisnya akan merambah ke Dubai. Hari yang sangat baik. Dia mengendarai mobil sport barunya. Sebuah Maserati berwarna biru tua metalik. Hadiah yang dia berikan untuk dirinya sendiri atas pencapaian bisnisnya. Dia membelinya tunai. Di dalam kabin yang kedap suara, alunan musik jazz lembut terdengar. AC mobilnya terasa sejuk. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kekacauan di luar. Mobilnya berhenti. Dia terjebak di lampu merah yang panjang, di persimpangan besar dekat sebuah jembatan layang. Air hujan menghantam kaca depannya dengan brutal. Wiper mobilnya bekerja cepat. Dia menyesap sedikit kopi panas dari termosnya. Matanya memandang keluar jendela. Pandangannya tertuju pada area di bawah jembatan layang. Tempat itu biasanya ramai oleh pedagang kaki lima dan ojek online yang berteduh. Di antara kerumunan itu, ada satu titik keributan. Sebuah warung tenda pecel lele sederhana, yang lampunya remang-remang, terlihat kacau. Amara menyipitkan matanya. Yang pertama kali menarik perhatiannya adalah suara. Meski samar-samar menembus derasnya hujan, dia bisa mendengar pekikan melengking yang sangat dia kenali. Saya tidak ambil. Jangan fitnah ya. Saya cuma lihat-lihat. Itu suara Ibu Gita. Jantung Amara berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, karena antisipasi. Dia menajamkan pandangannya. Di bawah cahaya lampu neon warung tenda itu, berdiri 3 sosok yang basah kuyup. Ibu Gita, Sari, dan Rangga. Mereka berhadapan dengan seorang wanita gemuk pemilik warung, yang sedang memegang spatula dengan wajah marah. Fitnah gundulmu, teriak pemilik warung itu. Ini buktinya. Wanita itu menunjuk ke tanah. Sebuah bakwan jagung yang sudah tergigit, tergeletak di aspal becek yang kotor. Kamu ambil itu pas saya lagi balik badan, kan? Kamu kira saya tidak lihat? Mau ngutil? Ya, dasar maling. Amara melihat pemandangan itu dengan jelas, seolah sedang menonton film di layar lebar. Ketiga mantan parasit dalam hidupnya itu terlihat sangat menyedihkan. Ibu Gita, wanita yang dulu memakai jubah sutranya, kini memakai daster kusam yang warnanya sudah pudar. Daster itu basah kuyup, menempel di tubuhnya yang terlihat lebih kurus, tapi buncit. Rambutnya yang dulu selalu disasak tinggi, kini lepek dan tipis, menempel di kulit kepalanya. Sari, yang dulu manja dan suka pamer, berdiri di belakang ibunya. Dia menangis tanpa suara. Pakaiannya hanya kaos oblong lusuh dan celana jeans yang sobek di bagian lutut. Sobek karena rusak, bukan karena mode. Dia terlihat sangat kotor. Dan Rangga,
Suaminya. Mantan suaminya. Dia berdiri di samping Ibu Gita, tapi terlihat paling kalah. Dia tidak lagi memakai kemeja rapi seorang manajer bank. Dia memakai seragam sales lapangan, kemeja biru muda yang sudah dekil, basah oleh hujan. Dia menunduk dalam-dalam. Dia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Kurus, kuyu, dan tatapannya kosong. Sudah, Bu, maaf, Bu. Rangga mencoba melerai. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Ibu saya mungkin dia hilaf. Hilaf, hilaf. Bayar. Kalau tidak bayar, saya panggil Hansip. Teriak pemilik warung. Kami tidak punya uang, Bu. Bisik Rangga. Tidak punya uang kok makan. Dasar gelandangan. Ibu Gita, yang harga dirinya terinjak-injak, tiba-tiba mendorong pemilik warung itu. Jangan hina kami ya. Pemilik warung yang badannya lebih besar, tidak terima. Dia mendorong balik Ibu Gita. Bruk! Ibu Gita terjerembab. Dia jatuh terduduk di aspal yang becek dan kotor. Air got yang meluap membasahi pakaiannya. Dia, sang ratu yang sombong, kini terduduk di genangan air kotor. Diteriaki, maling, karena sebuah bakwan jagung seharga Rp1.000. Sari menjerit histeris. Rangga panik. Mencoba membantu ibunya berdiri. Amara, dari dalam mobilnya yang hangat dan mewah, menyaksikan semua itu. Dia ingat ibunya, Ibu Wulan, yang berjongkok di lantai kamar mandi, menyikat muntahan. Dia ingat ibunya yang disuruh mencuci pakaian dalam sari. Dia ingat ibunya yang tidur di gudang. Dia ingat hinaan Ibu Gita, lidahmu lidah kampung. Dan, dasar menantu kurang ajar. Dia ingat desisan Ibu Gita di pintu. Kamu akan kena karma. Kamu akan tua dan sendirian. Amara menatap pemandangan di depannya. 3 manusia yang basah, kotor, kelaparan, dan terhina. Dia tidak merasa kasihan sedikit pun. Tidak ada setetes pun iba di hatinya. Dia justru tersenyum. Awalannya hanya sebuah senyuman sinis. Lalu, senyuman itu melebar. Dia tidak bisa menahannya. Dia tertawa kecil. Tawa yang pelan, tapi penuh kemenangan. Karma. Karma memang ada. Dan ternyata, karma tidak menunggu sampai dia tua. Karma datang sore ini, di bawah jembatan layang, di tengah hujan deras. Mereka tidak perlu menunggu Amara tua dan sendirian. Mereka sudah mendapatkan balasan mereka sekarang juga. Klakson dari mobil di belakangnya berbunyi. Lampu lalu lintas telah berubah menjadi hijau. Amara berhenti tertawa. Senyum puas masih tersisa di bibirnya. Dia menginjak pedal gas mobil sportnya. Mesin Maserati itu menderu pelan. Suaranya terdengar elegan dan kuat. Mobil itu melaju mulus, membelah genangan air hujan. Amara tidak menoleh ke spion. Dia meninggalkan mereka bertiga, yang masih bertengkar di bawah jembatan, basah, lapar, dan putus asa, jauh di belakangnya. Dia melaju menuju rumahnya yang bersih, menuju ibunya yang menunggunya dengan makan malam hangat. Dia melaju menuju kehidupannya yang baru, yang terang, dan yang damai.